السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali daripada khutbah kali ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan dan jaminan pembebasan dari api neraka. Bagi siapa? Bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci Ramadan tersebut. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: "Kullu amali ibnu Adam lahu illa shaum wa innahu li wa ana azidi." Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan memberikannya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung sangat intim antara Ramadan dan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan puasa, lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau siam secara bahasa bermakna imsak, yang berarti menahan diri dari nafsu. Misalnya menahan diri dari ghibah. Sebagaimana kisah pada zaman Rasulullah SAW, ada dua orang wanita yang sedang saum tetapi tidak dapat menahan rasa lapar sehingga keduanya hampir wafat. Para sahabat memberitahu Nabi SAW mengenai hal ini. Kemudian Rasulullah SAW membawa sebuah mangkuk dan menyuruh mereka muntah di dalamnya. Ketika keduanya memuntahkan isi perutnya, keluarlah potongan-potongan daging mentah dan darah. Para sahabat sangat terkejut melihat peristiwa ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mereka saum dari makanan yang halal, tetapi memakan yang haram, yaitu
keduanya membicarakan keburukan orang lain. Dan dari kandungan hadis ini dapat diketahui bahwa beban saum akan lebih berat bila dibarengi dengan ghibah, sehingga kedua wanita itu hampir mati karena saumnya. Begitu pula bila dibarengi dengan perbuatan dosa lainnya. Pengalaman menunjukkan bahwa saum sangat ringan bagi orang yang bertakwa, sedangkan keadaan orang yang fasik sangat buruk ketika saum. Oleh karena itu, apabila mereka menginginkan supaya saum tidak membebaninya, maka yang terbaik baginya adalah menghindarkan diri dari perbuatan dosa ketika saum, terutama dari perbuatan ghibah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dalam melewati masa-masa saumnya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam Al-Qur'an bahwa berbuat ghibah itu bagaikan memakan daging saudaranya yang telah mati. Dalam beberapa hadis pun peristiwa seperti itu banyak diceritakan bahwa orang yang membicarakan keburukan saudaranya, hakikatnya ia telah memakan dagingnya. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat beberapa orang, kemudian beliau bersabda, "Cungkilah gigi-gigi kalian." Mereka berkata bahwa hari ini kami tidak memakan daging apapun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Daging si fulan telah melekat pada gigi-gigi kalian." Jelaslah bahwa mereka telah membicarakan keburukan si fulan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita atas kelalaian ini. Jangankan masyarakat awam, orang alim pun tertimpa hal ini. Selain di pertemuan orang-orang ahli dunia, dalam pertemuan orang-orang beragama pun tidak sedikit terjadi perbuatan ghibah. Ironisnya, hal itu tidak disadari sebagai ghibah. Walaupun terkadang hati seseorang yang mendengarnya tidak menerima, namun itu akan ditutupinya dengan alasan bahwa hal itu benar-benar terjadi. Salah seorang sahabat bertanya, "Apakah ghibah itu?" Rasulullah SAW bersabda, mengatakan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai di belakang orangnya. Jadi ghibah mengatakan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai di belakangnya, di belakang orangnya. Selanjutnya sahabat itu bertanya, "Apakah masih dikatakan ghibah jika yang saya katakan itu memang benar terdapat pada dirinya?" Rasulullah SAW menjawab, Bila benar demikian, maka sebenarnya itulah ghibah. Sedangkan jika yang kamu katakan itu dusta, maka kamu telah memfitnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga terhindar dari ghibah dan bicara sia-sia, khususnya selama bulan Ramadan, sehingga tidak mendapat kritik dari Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kam min sha'imin laisa lahu min syami illa ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.